5 tahun kemudian, Woo-jin sudah bekerja sebagai penerus bisnis ayahnya. Saat membaca koran, ia tak sengaja melihat foto Simdok yang akan tampil di panggung yang dulu pernah mereka datangi bersama. Juga teringat janjinya yang akan datang saat Simdok bernyanyi di panggung itu. Ketika hari pementasan, di saat Simdok akan bernyanyi, Simdok mengingat janji Woo-jin. Simdok memulai untuk bernyanyi sambil mengenang saat-saat bersama. Simdok melihat ke segala arah penonton, berharap Woo-jin datang. Hingga akhirnya matanya tertuju pada satu orang. Ya, itu Woo-jin yang datang. Ia menepati janjinya. Woo-jin pun memutuskan untuk pergi. Simdok yang terlanjur melihatnya, ia pun berlari mengejar Woo-jin, tidak memperdulikan pementasan itu. Simdok mengajak Woo-jin untuk berbicara, karena sudah lama tak bertemu. Simdok mengatakan ia mendengar Woo-jin sudah menjadi penerus bisnis keluarga, bahkan sangat sibuk. Ia juga berterima kasih karena Woo-jin menepati janjinya untuk datang. Woo-jin mengatakan, ya, dia sangat sibuk untuk menandatangani dokumen, bukan menulis sastra lagi. Setelah berbincang, Simdok pun mulai berkaca-kaca dan mengatakan ia sudah tidak gugup saat di panggung. Di saat melihat Woo-jin, hatinya pun mulai goyah. Saat melihat Woo-jin di antara penonton, ia tersadar kalau ia tak pernah mampu untuk melupakan Woo-jin. Woo-jin yang merasakan hal sama pun akhirnya memeluk Simdok. Saat Simdok akan naik kereta, Simdok mengatakan ia akan menulis surat untuk Woo-jin dan berharap Woo-jin untuk membalasnya. Dan juga berpesan untuk Woo-jin mengambil pulpennya kembali dan menulis sastra, karena ia sangat suka tulisan Woo-jin. Simdok pulang ke rumah. Setelah lulus kuliah, Simdok menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan Woo-jin disibukkan dengan segala urusan bisnis. Sesekali, ia mencari waktu untuk menulis sastra secara diam-diam, karena mengingat pesan dari Simdok. Mereka saling mengirim surat. Simdok dan Woo-jin sesekali bertemu untuk menghabiskan waktu bersama, sekedar membaca buku, ataupun berbincang dan berjalan-jalan sambil bergandengan tangan, tanpa menceritakan kesulitan masing-masing. Hingga suatu hari, ayah Simdok meminta untuk menikah dengan seorang lelaki kaya. Simdok tak perlu jadi tulang punggung lagi. Lelaki itu juga akan menyekolahkan kedua adiknya. Simdok yang merasa sedih pun pergi menemui Woo-jin dan mengatakan ia akan menikah. Simdok sangat berharap Woo-jin bisa membawanya pergi, tapi Woo-jin tidak bisa berkata-kata. Ia hanya diam dan bersedih. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Saat pulang, ayah Woo-jin ternyata mengetahui kalau Woo-jin kembali menulis sastra. Ayah Woo-jin sangat marah. Ia pun pergi ke ruang kerja Woo-jin. Di sana, ia malah melihat Woo-jin sedang menulis sastra sambil minum-minum. Melihat ayahnya yang datang, Woo-jin bangkit dari duduknya sambil sempoyongan karena mabuk. Ayah Woo-jin murka, menanyakan kenapa Woo-jin kembali menulis sastra, bahkan sampai berani mengirim tulisannya ke sebuah majalah sastra. Ayah Woo-jin mengatakan, apa Woo-jin sekarang sedang memberontak? Woo-jin dengan tenang menjawab, semua kehidupannya, dari menikah, pendidikan, pekerjaan, semua sudah diatur dan juga sudah dijalani oleh Woo-jin. Sekarang ia sedang menyerah atas semua keinginan ayahnya. Woo-jin dan kehabisan kesabaran meninggikan suaranya.
제 생각이 있고 자유 의지가 있는 한 사람이란 말입니다. 제발 숨 좀 쉬게 해달라고 애원하고 있습니다. 몇자 적는 걸로 그나마 숨통이 트이는 제게. Selama ini ia selalu menuruti semua keinginan ayahnya. Ia hanya ingin hidup dan sedikit bernafas lewat menulis sastra. Jadi, bagaimana bisa ini disebut pemberontakan? Setelah Wu Jin yang meluarkan emosinya, sang ayah kaget. Wu Jin membalas perkataan ayahnya dengan membentak. Ia mengatakan Wu Jin sedang mabuk, lalu ayahnya pergi. Di sisi lain, Simdok bertemu dengan laki-laki yang akan dijodohkan oleh ayahnya. Simdok menemuinya dengan sungkan dan menunjukkan ketidaksukaan. Setelahnya ia akan pulang. Di tengah jalan, melihat Wu Jin yang sedang menunggunya. Wu Jin melihat Simdok langsung berlari dan memeluknya, dan mengatakan ia tidak bisa hidup tanpa Simdok. Dan ia mengajak Simdok untuk pergi ke Tokyo. Simdok sangat senang mendengar hal itu. Tapi Simdok mengatakan ia tidak bisa berangkat bersama Wu Jin. Ia akan menyusulnya nanti. Wu Jin mengatakan, apakah ini tentang biaya sekolah adiknya? Simdok memotong pembicaraan Wu Jin. Ya, ini tentang hal itu. Tapi Simdok tidak ingin meminta uang dari Wu Jin. Ia hanya ingin cinta Wu Jin. Wu Jin pun mengatakan, bergegaslah, ia akan menunggu Simdok di Tokyo, di kos-kosan yang dulu Simdok pernah datangi. Setelahnya, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sampainya di rumah, Wu Jin melihat ayah dan istrinya sedang membakar semua buku, kertas, karya-karya Wu Jin yang ada di ruang kerja. Ayahnya mengajak berbicara ke kamar. Ayah Wu Jin ternyata sudah mengetahui kalau Wu Jin telah berselingkuh lewat surat-surat Simdok yang tersimpan di ruang kerja. Ayahnya sangat marah, mengancam selama ini Wu Jin selalu dapat uang darinya. Kita lihat seberapa lama rubah itu akan bertahan tanpa uang. Maksudnya rubah di sini itu Simdok. Wu Jin menjawab, jika ia ditinggalkan olehnya, maka itu adalah takdirnya. Wu Jin pun pergi dari kamar. Di depan kamar, malah melihat istrinya, dan mengatakan, kau sudah mendengarnya, bukan? Jadi tolong, jangan maafkan aku. Dia pun pergi memberi salam. Sedangkan Simdok bertemu laki-laki yang akan dijodohkan dan berniat ingin membatalkan perjodohan itu. Meskipun hari pertunangan mereka juga sudah tersebar sampai diumumkan di koran. Simdok sangat memohon maaf. Tanpa disangka-sangka, laki-laki itu mengatakan, ini tidak mengejutkan, karena tempo hari Simdok sudah kentara, tidak menyetujui perjodohan ini. Lelaki itu pun menyetujui untuk membatalkan perjodohan. Setelahnya Simdok pergi, bertemu seorang laki-laki dari sebuah perusahaan musik. Laki-laki itu menawari Simdok untuk rekaman di Osaka, Jepang. Setelah sedikit berbincang, ia bertanya, apa bisa menaikkan uangnya? Karena ia membutuhkan untuk biaya sekolah kedua adiknya. Laki-laki itu bilang, ia akan bertanya ke bosnya. Hingga akhirnya, ia bertemu seorang laki-laki parubaya. Dia adalah bos dari perusahaan musik yang tempo hari menawarkan rekaman. Darinya juga bos mendengar kisah Simdok. Hatinya pun tergugah. Ia ingin membantu Simdok untuk biaya kedua adiknya yang akan sekolah. Sangat menyayangkan penyanyi berbakat seperti Simdok tak seharusnya mengkhawatirkan finansial. Simdok yang mendengar hal itu sangat-sangat berterima kasih atas bantuannya. Hari pun berlalu. Adik Simdok yang sedang sekolah mendengar rumor dari teman sekolahnya. Ia kesal dan langsung berkelahi. Sampai di rumah, kedua adik Simdok masuk ke kamar untuk menanyakan rumor yang beredar. Simdok bingung, rumor apa yang dimaksud? Adiknya berkata, apakah uang sekolah mereka dari bos perusahaan musik? Bagaimana bisa bos itu memberi uang yang sangat besar ke Simdok dengan cuma-cuma?
Rumor mengatakan Simdok menjalin hubungan dengan bos itu, sehingga calon tunangan Simdok tahu, makanya membatalkan pertunangannya. Simdok tidak bisa berkata-kata. Ia sedih karena kedua adiknya seperti meragukannya. Keesokannya, tentara Jepang datang menangkap Simdok, membawanya pergi ke kantor pemerintahan Korea Jepang. Kepala tentara itu tahu tentang rumor Simdok yang beredar luas di kota. Di sana Simdok ditawari untuk bernyanyi di sebuah perjamuan para petinggi tentara Joseon dan juga rakyat Joseon. Simdok diminta bernyanyi untuk menyerahkan rakyat Joseon yang bodoh agar menunjukkan semangat kekaisaran Jepang. Simdok pun menolak. Dengan alibi, ia sudah memiliki kontrak rekaman di Osaka. Tentara itu menampar Simdok. Dia mengatakan, Simdok adalah penyanyi yang tidak bisa tampil dimanapun. Ia adalah wanita murahan yang menjual tubuh, jadi jangan sok merasa wanita terhormat. Jika menolak, maka kepala tentara itu akan membunuh keluarga Simdok. Beralih ke Jepang, Woo-jin sudah berada di Tokyo. Dia ada di kos-kosan yang dulu pernah didatangi Simdok. Ia kedatangan istrinya. Istrinya meminta Woo-jin untuk pulang. Ayah Woo-jin tidak akan makan sebelum Woo-jin pulang dan kembali mengurus perusahaan seperti sebelumnya. Woo-jin mengatakan, jangan terlalu berharap. Yang istrinya lakukan ini adalah hal sia-sia. Lebih baik istrinya pulang. Istri Woo-jin mengatakan, ia tidak akan menginginkan hati Woo-jin. Tak peduli hatinya Woo-jin ada di tempat lain. Tapi ini adalah tugasku sebagai seorang istri untuk mencintaimu dan mendukungmu, tak peduli apapun itu. Suamiku, aku tidak memintamu untuk menjadi seorang suami untukku, tapi tolong jangan lupa tugasmu sebagai seorang anak. Lalu istrinya pun pergi. Woo-jin pun merenungkan kata-kata istrinya. Hingga akhirnya Simdok dan Woo-jin bertemu. Mereka menceritakan masalahnya masing-masing. Woo-jin harus pulang ke Joseon karena ayah dan istrinya. Tapi ia tidak bisa pulang, karena kalau pulang tidak akan bisa menulis dan bertemu dengan Simdok. Sedangkan Simdok harus pulang karena diminta bekerja di kantor pemerintahan Jepang. Kalau tidak pulang, keluarganya akan mati. Simdok mengatakan, saat pertama kali bertemu Woo-jin, ia sedang membaca buku karya Takeo Arishima, seorang penulis yang bunuh diri bersama kekasihnya. Sekarang Simdok mengetahui kenapa penulis itu memilih bunuh diri bersama kekasihnya. Dia hanya ingin beristirahat di suatu tempat yang damai. Simdok mengatakan, ia juga ingin pergi untuk istirahat sekarang karena sudah sangat merasa lelah. Tapi jika aku pergi, ia tidak akan bisa melihat Woo-jin lagi. Woo-jin pun mengatakan, sekarang Simdok bisa beristirahat untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupku. Aku ingin menjalani hidup seperti diriku sebenarnya, meski hidup berarti kematian. Kau boleh beristirahat dengan tenang di sampingku. Mereka pun pergi ke Osaka. Sebelum pergi, Woo-jin minta tolong kepada temannya untuk datang ke Osaka setelah 5 hari. Di Osaka, Woo-jin dan Simdok menjalani hari-hari bersama. Mereka makan bersama, jalan-jalan. Woo-jin pun menyempatkan untuk menulis sebuah karya. Mereka di sana menghabiskan waktu bersama. Hingga 5 hari berlalu, teman Woo-jin datang ke tempat yang diminta Woo-jin. Di sana, ia hanya menemukan karya tulis yang ditulis oleh Woo-jin. Dia agak bingung, Woo-jin kemana?
yang tersisa hanya tulisannya. Di Osaka, Simdok pun menyelesaikan rekaman musiknya. Setelahnya, Woojin dan Simdok menaiki kapal feri. Di saat jam 4 pagi, Simdok menyalakan musik. Ia mengatakan, hari akan mulai terang. Woojin pun mengatakan, sebentar. Ia pun menulis sebuah catatan dan meletakkan uang. Woojin mengambil topi Simdok yang dulu pernah ketinggalan dan memakaikannya kembali ke Simdok. Di luar kapal, di sana mereka menyempatkan berdansa, mengenang hari-hari yang pernah mereka lewati bersama. Dari awal bertemu hingga sekarang. Setelahnya mereka mengakhiri dansa, lalu mendekat ke pagar, memutuskan untuk melanjutkan hidup di dalam kematian. Tamat.